Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ehsan. Oke, seperti biasa salam kenal buat kalian semua para fansnya Nike Ardila dimanapun kalian berada ya. Salam kenal dari saya, salah satu fansnya Nike Ardila dari Bandung. Oke, dan salam kenal juga buat kalian semua para Lehoyers ya, yang fansnya Reza Janoponto dimanapun kalian berada. Salam kenal dari saya. Oke, di video kali ini saya khusus mau berbicara sedikit tentang tentang almarhumah Nike Ardila karena kebetulan hari kemarin itu tanggal 19 Maret itu bertepatan dengan hari kepergian almarhumah Teteh Nike Ardila, yaitu hari wafatnya almarhumah Nike Ardila. Dan setelah saya lihat-lihat di channel YouTube-nya Teh Emma dan channel YouTube-nya fans Nike Ardila dimanapun fansnya berada ya, setelah dilihat-lihat mereka kemarin itu berkunjung mengadakan tur kunjungan ziarah ke almarhumah, ke makam almarhumah Nike Ardila yang berada di Ciamis ya. Terus aku lihat dari channelnya Mbak Emma, dari channelnya para fansnya Nike Ardila itu banyak banget yang datang ke sana ya. Kalau maksudnya fans dari semua penjuru Indonesia, maksudnya yang sangat ngefans sama almarhumah Teteh Nike Ardila, banyak banget yang datang ke sana. Terus dari fans dari Jabodetabek juga datang ke sana untuk berziarah ke makam almarhumah Nike Ardila untuk mendoakan yang terbaik untuk beliau. Oke, dan maksudnya saya mau sedikit bercerita ya, kilas balik tentang almarhumah Nike Ardila ya. Beliau itu lahir dengan nama Raden Rara Nike Ratnadila ya, tapi kemudian diubah, dua kali mengubah nama ya. Yang kedua itu Nike Astrina, dan yang ketiga itu Nike Ardila. Oke. Beliau itu lahir tanggal 27 Desember ya tahun 1975, dan kemudian beliau wafat pada tanggal 19 Maret 1995. Oke, buat kalian semua yang nggak tahu, yang belum tahu dengan beliau itu adalah salah satu penyanyi terbaik di Indonesia ya, yang bergenre slow rock ya, yang suaranya dan ketenarannya serta kepopulerannya itu tidak habis dimakan oleh zaman. Karena dulu pada masa kejayaannya itu Teh Nike Ardila itu jadi masuk ke dapur rekaman itu sekitar tahun 1985-86an lah. Waktu itu mungkin saya belum lahir ya, karena saya lahir tahun 85-an ya, tahun 80-an juga. Dan beliau, lagu-lagu beliau itu sangat amat populer di kalangan, maksudnya sangat populer di semua kalangan, di kalangan anak kecil, remaja, orang tua, pokoknya pada waktu itu tahun 80-an itu slow rock, genre musik slow rock itu sangat digandrungi oleh semua kalangan masyarakat Indonesia, terutama lagu-lagunya almarhumah Teteh Nike Ardila. Karena dulu lagu-lagu almarhumah Teteh Nike Ardila itu hampir semua lagunya itu booming, dan hampir semua seluruh masyarakat Indonesia itu hampir semua, maksudnya hampir kebanyakan ngefans banget dengan almarhumah Teteh Nike Ardila. Karena pertama dari suaranya yang melengking ya, punya nada-nada tinggi yang melengking, dari suaranya yang serak, dari suaranya yang enak didengar, dari parasnya yang cantik, dari maksudnya dari kesopanannya, dari pribadinya, dari pokoknya hampir semua kebaikan, maksudnya hampir semua hal-hal yang baik itu ada pada diri almarhumah Teteh Nike Ardila. Dan beliau juga bukan hanya seorang penyanyi, beliau juga adalah seorang model ya, model dari majalah. Terus beliau juga adalah pemain sinetron juga, pemain film juga. Jadi
multi talent ya. Terus beliau itu yang paling disukai dari beliau itu adalah orang yang salah satu public figure, salah satu sosok yang amat sangat ramah kepada, maksudnya kepada semua orang. Meskipun beliau itu adalah seorang artis atau meskipun beliau itu adalah orang yang amat populer, tapi beliau itu rendah hati, terus sopan santunnya, attitude-nya, cara berpakaiannya. Dan dulu itu tahun 80-an, tahun 90-an itu sempat beliau itu selalu menjadi trendsetter. Maksudnya dari pakaiannya itu, dari pakaian yang apapun pakaian yang yang menempel, maksudnya yang dia pakai itu selalu menjadi trendsetter. Dan sampai sekarang juga tren yang dipakai sama almarhumah Nike Ardila itu sampai sekarang itu masih tidak terlihat jadul, maksudnya tidak terlihat itu model zaman dulu, tapi masih tren sampai sekarang gitu. Dan dulu pada waktu itu tahun 80-an, tahun 90-an itu kita waktu itu kan nggak ada handphone, nggak ada televisi juga jarang. Waktu itu yang punya televisi di kampung aku tahun 80-an itu, tahun 90-an itu paling cuman ada dari satu RT atau satu RW itu paling cuman ada satu yang punya televisi. Dan kita selalu dengerin lagu-lagu almarhumah Teteh Nike Ardila itu. Kalau nggak dari TV yang ngelihat sama tetangga, berarti kita cuman ngedengerin suaranya lewat radio dan kaset. Dan pada waktu dulu itu kasetnya lagu-lagu almarhumah Teteh Nike Ardila itu, terutama yang album Bintang Kehidupan itu sangat amat laris di pasaran. Maksudnya hampir terjual jutaan kaset ya. Waktu dulu itu masih kaset yang ada pitanya yang di dalam, yang kalau misalkan pagujud itu ya, pada keluar pitanya itu kita masukin lagi sama pensil ya, diputer-puter kayak gitu. Dan dulu itu senang banget kalau kita punya kaset dari almarhumah Teteh Nike Ardila, selalu kita putar berulang-ulang karena di satu kaset itu bolak-balik kan, ada A-nya, ada B-nya. Di situ semua lagu almarhumah Teteh Nike Ardila, bahkan kita keluarga saya dan tetangga, pokoknya semua orang itu pada hafal lagu-lagu almarhumah Teteh Nike Ardila gitu. Dulu sangat amat populer banget. Dulu yang paling amat populer itu adalah sosok almarhumah Teteh Nike Ardila. Dan beliau juga mendapat banyak sekali penghargaan ya, mungkin dari beliau kecil juga, karena suka ikut lomba-lomba. Terus sudah besar ngeluarin album langsung meledak, langsung booming, dan banyak sekali dikenal ya, sampai dia terkenal sampai ke mancanegara. Terus sampai ke Malaysia, Brunei, Singapura gitu, sampai ke Asia, pokoknya seluruh Asia dia terkenal di seluruh Asia. Oke, sampai dia dapat beberapa penghargaan juga di negara tetangga, juga di Indonesia juga banyak sekali penghargaan yang udah dia dapatkan. Dan menurut saya ya, tentang fansnya almarhumah Nike Ardila, kalian semua pastinya tahu ya, setiap artis, setiap penyanyi itu, setiap orang itu pasti punya punya fans masing-masing. Tapi fansnya almarhumah Nike Ardila itu banyak banget di Indonesia. Maksudnya meskipun almarhumah Teteh Nike Ardila itu sudah berpulang ya dari tahun 1995, dan sampai sekarang tahun berapa? Sekarang 2022. Berapa tahun itu? 27 tahun. Fans klubnya itu masih ada, masih setia. Dan setiap hari wafatnya almarhumah Nike Ardila, fansnya selalu datang untuk mengirimkan doa, untuk membaca doa, untuk berziarah ke ke makam almarhumah Teteh Nike Ardila. Fantastik kan? Bukan fantastik, itu kayaknya dari seribu atau dari 1 juta orang paling populer di dunia itu jarang banget yang punya fans klubnya sebanyak dan sesetia para fansnya almarhumah Nike Ardila. Bayangin 27 tahun, oke, 27 tahun terus idolanya maksudnya udah berpulang, udah meninggal 27 tahun, tapi fansnya masih amat sangat setia untuk mendoakan beliau. Karena mungkin
lagu-lagu beliau itu sangat dalam artinya, suara beliau itu sangat dalam juga artinya, membuat orang termotivasi dengan lagu-lagu beliau, melihat orang termotivasi dengan suara beliau, maksudnya untuk menjadikan, jadi kadang kalau misalkan kita mengidolakan seseorang, meskipun kita cuma ngedengerin lagu atau ngedengerin lagu beliau dari kaset atau ngedengerin suara beliau, itu udah memberi dorongan untuk kita semua. Dan fansnya almarhumah Nika Ardila, Masya Allah tabarakallah, 27 tahun loh. Itu jempol buat kalian semua ya, buat para fans Nika Ardila. Dan tetaplah maksudnya tetaplah semangat, tetaplah mendoakan almarhumah Teteh Nika Ardila agar tenang di sana, oke? Dan insya Allah beliau ada di tempat yang paling baik di sana, oke? Dan perlu kita ketahui juga ya, dan kemarin ya lihat Reza, katanya Reza, mohon maaf buat kalian semua para fansnya Teteh Nika Ardila, karena Reza kemarin bilang nggak bisa datang karena bertepatan dengan hari rilisnya lagu single kedua dari Reza, oke? Pokoknya aku alhamdulillah ya, saya sebagai maksudnya saksi kejayaannya almarhumah Teteh Nika Ardila pastinya ya, meskipun tidak mengenal beliau, tapi mengenal beliau dari, maksudnya dari televisi, dari kaset, dari radio, dari dari koran, tapi pernah menjadi saksi maksudnya pernah menjadi saksi kepopulerannya beliau, oke? Dan doa saya untuk almarhumah Teteh Nika Ardila, insya Allah Teteh ditempatkan di satu tempat yang terbaik ya di sana, oke? Ditempatkan di tempat yang indah, ditempatkan di taman-taman yang indah, insya Allah di surga, oke? Dan apalagi ya, kalau tentang almarhumah Teteh Nika Ardila itu, saya maksudnya ngefans saya, keluarga saya juga, kakak saya, adik saya, orang tua saya juga ngefans dan tahu dengan almarhumah Teteh Nika Ardila, karena waktu itu artis yang paling populer itu ya pada tahun 80 90-an itu tidak lain dan tidak bukan hanya Teteh Nika Ardila. Dia main film, main sinetron, jadi model majalah, pokoknya maksudnya kita bisa lihat foto dia itu ada di mana-mana pada waktu itu. Dan itu membuat kita semua sebagai fansnya ya, sebagai pendengar, sebagai penonton itu sangat amat senang, dijadikan sebagai motivasi. Pokoknya apapun itu, hal-hal yang baik tentang beliau, tentang almarhumah Nika Ardila itu selalu kita kenang maksudnya. Jadi orang-orang itu maksudnya ngefans karena sama beliau itu bukan hanya ngefans sama suaranya, bukan hanya ngefans sama parasnya, meskipun maksudnya bukan hanya ngefans sama paras, sama suaranya, tapi semua orang itu ngefans dengan kepribadian beliau yang sopan dengan semua orang, terus baik dengan semua orang, terus dia juga bercita-cita untuk dan nilai maksudnya, dan sosialisasinya dan rasa sosialisasinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu sangatlah tinggi. Dan beliau juga punya cita-cita untuk mendirikan sekolah, untuk pokoknya hal-hal yang baik. Beliau itu punya cita-cita pokoknya yang baik lah untuk semua orang yang ada di sekitarnya, membantu orang atau pokoknya pengen membuat semua orang senang. Dan cita-citanya dia juga dulu katanya pengen menjadi pengusaha, tapi karena mungkin Allah lebih sayang sama beliau, jadi Allah maksudnya Allah dengan cepat mengambil beliau, oke? Dan apalagi ya,
Dan apalagi pokoknya kalau misalkan semua yang berhubungan dengan beliau, semua yang berkaitan dengan almarhumah Teteh Nika Ardila, kita selalu simak dan kita selalu antusias untuk mencari tahu, untuk mendukung. Kalau misalkan hal itu adalah hal positif, kita selalu dukung seperti itu. Jadi kalau kayak sekarang ya, kayak kemarin-kemarin yang mirip dengan almarhumah, yang wajahnya mirip dengan almarhumah Teteh Nika Ardila yang Amel itu ya, kita dukung juga, kita suka juga, kita share juga, kita cari tahu tentang dia juga. Setiap ada berita tentang dia kita buka-buka di searching di YouTube. Terus sekarang juga yang baru-baru ini Reza Jeneponto ya, karena suaranya amat mirip banget dengan beliau. Amel dulu kan, Amel dulu maksudnya wajahnya, rupanya mirip dengan almarhumah Teteh Nika Ardila, serupa tapi tak sama. Terus sekarang juga Reza juga suaranya mirip banget dengan almarhumah Teteh Nika Ardila. Itu juga sama, serupa tapi tak sama. Mungkin ada sedikit perbedaan di antara suaranya Reza dan suaranya almarhumah Teteh Nika Ardila. Oke. Terus pokoknya ya, apapun yang berkaitan atau berhubungan dengan almarhumah Teteh Nika Ardila itu, aku lihat-lihat ya, itu juga almarhumah Teteh Nika Ardila itu selalu membawa berkah untuk orang-orang, orang lain maksudnya. Seperti sekarang ya, sebelumnya ada Kang Umar juga sebagai asisten rumah tangganya, mantan asisten rumah tangganya almarhumah Teteh Nika Ardila, sempat hilang maksudnya. Terus sekarang kemarin dicari sama Teh Meli, dan itu juga karena berkaitan dengan almarhumah Teteh Nika Ardila. Sekarang Umar juga kehidupannya maksudnya ada yang bantu. Terus kemarin juga Amel dikenal karena viral mukanya, wajahnya mirip dengan almarhumah Nika Ardila. Kemudian sekarang makin maksudnya alhamdulillah makin terkenal juga, jadi membawa berkah dan membawa rezeki. Sekarang juga Reza yang suaranya mirip banget dengan suara almarhumah Teteh Nika Ardila juga dikenal dan banyak juga fansnya. Dan pastinya fansnya Reza itu adalah fansnya almarhumah Teteh Nika Ardila juga. Karena apa? Maksudnya 70-80%, saya yakin 70 atau 80% fansnya Reza itu adalah fansnya juga fansnya almarhumah Teteh Nika Ardila juga. Oke. Dan buat Reza semoga sukses. Buat Reza yang sekarang meniti karirnya di Belantika Musik Indonesia di Jakarta, semoga sukses, sehat selalu, jaga kesehatan dan selalu belajar dan belajar. Oke. Terus buat kalian semua para fansnya almarhumah Teteh Nika Ardila, saya ucapin salut ya buat kalian semua, jempol. Semoga kalian selalu banyak rezekinya, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengidolakan hal-hal atau selalu mengidolakan seseorang yang baik seperti almarhumah Teteh Nika Ardila. Oke, segitu aja pendapat saya. Kayaknya untuk hari ini cukup, dan salam kenal buat kalian semua. Dan yang udah subscribe, makasih banyak. Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan see you again in other video, dan bye bye. Selamat.